Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Putri Aslam, absen 8 kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas tentang listrik statis yang meliputi muatan listrik, hukum volume, energi potensial listrik, serta kapasitor. Apa sih yang dimaksud dengan listrik statis itu? Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari tempat ke tempat lainnya. Muatan listrik. Muatan listrik dapat diartikan sebagai muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Muatan suatu benda ditentukan oleh proton dan elektron yang dimiliki. Sifat-sifat muatan listrik ada dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan negatif. Dapat dikatakan muatan listrik positif apabila jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron, dan dapat dikatakan muatan negatif apabila jumlah elektron lebih banyak dari proton. Muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Contoh soal medan listrik. Dua buah muatan listrik Q1 dan Q2 berada pada garis lurus terpisah sejauh 40 cm satu sama lain. Q1 memiliki muatan positif 30 mikrokolum dan Q2 memiliki muatan negatif 20 mikrokolum. Jika titik P berada di tengah-tengah antara Q1 dan Q2, berapakah kuat medan listrik yang dialami titik P? Diketahui Q1 sama dengan positif 30 mikrokolum sama dengan 30 kali 10 min 6 kolum. Q2 sama dengan positif 20 mikrokolum sama dengan 20 kali 10 min 6 kolum. Dan jarak Q1 ke P sama dengan jarak Q2 ke P. R sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 M. Mari kita tulis di sini. Medan listrik menjauhi muatan positif sehingga E1 mengarah ke kanan, medan listrik itu menuju muatan negatif sehingga E2 mengarah ke kanan. Sekarang mari kita hitung besaran masing-masing kuat medan di sini. E1 sama dengan K, Q1 per R2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 30 kali 10 min 6 per 0,2 pangkat 2 sama dengan 6,75 kali 10 pangkat 6 N per C. E2 sama dengan K, Q2 per R2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 20 kali 10 min 6 per 0,2 pangkat 2 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 6 N per C Newton per kolom. Karena E1 dan E2 searah, maka resukan medan listriknya adalah E sama dengan E1 plus E2 sama dengan 6,75 kali 10 pangkat 6 plus 4,5 kali 10 pangkat 6 sama dengan 11,25 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Hukum kolom. Menurut hukum kolom 2, muatan yang didekatkan akan bekerja. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Gaya tarik terjadi jika muatan berlainan sejenis, sedangkan gaya tolak akan terjadi pada sejenis. Bunyi hukum volume, besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan sebanding dengan kuadrat jarak antara dua muatan. Gaya tersebut disebut gaya kolom yang besarnya sebanding dengan perkalian kedua muatannya, dan berbanding kebalik dengan kuadrat jaraknya dapat ditulis sebagai F sama dengan K
Q1 kali Q2 per R kuadrat. Keterangan F gaya kolom dengan satuan Newton. K konstanta atau tetapan 9 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 per kolom. Q1 besar muatan 1, Q2 kolom, Q2 besar muatan 2 kolom, R sama dengan jarak antara kedua muatan M. Contoh soal hukum kolom. Diketahui Q1 sama dengan min 5 mikrokolom sama dengan min 5 kali 10 pangkat 6 kolom. Q2 sama dengan positif 4 mikrokolom sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 kolom. Q3 sama dengan min 4 mikrokolom sama dengan min 4 kali 10 pangkat 6 kolom. Jarak antara R1, 2 sama dengan 0,3 M. Dan jarak antara R2 dan 3 sama dengan 0,2 M. Karena Q2 bermuatan positif di sini, maka terjadi gaya tarik-menarik Q1 dan Q3. Sekarang kita hitung gaya masing-masing dari kedua muatan di sini. Jadinya F12 sama dengan K sama dengan Q1 kali Q2 per R12 pangkat kuadrat. F12 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 5 kali 10 min 5, 4 kali 10 min 6 per 0,3 pangkat 2, 2N. F23 sama dengan K Q1 kali Q2 per R23 pangkat 2. F23 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 4 kali 10 min 6, 4 kali 10 min 6 per 0,2 pangkat 2 sama dengan 36 Newton. Karena kedua gaya ini berlawanan arah, maka resultan gayanya adalah EF sama dengan 3,6 min 2 sama dengan 1,6 Newton. Muatan listrik. Muatan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih merasakan pengaruh gaya kolom. Dari gambar di samping kita bisa lihat arah medan ini selalu menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Kuat medan listrik yang dialami suatu muatan tersebut dibagi muatan itu sendiri secara matematis dan ditulis E sama dengan F per Q atau E sama dengan K Q per R kuadrat. Keterangan E kuat medan listrik atau N per C, K konstanta atau 9 kali 10 pangkat 9 Nm per 2 pangkat 2 per C. Q sama dengan muatan listrik atau C, R jarak dari titik ke muatan sumber. Energi potensial listrik atau potensial listrik. Energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah usaha yang dilakukan gaya kolom untuk memindahkan muatan uji dari tempat jauh tak terhingga ke suatu tempat di sekitar muatan. Rumusnya adalah EP sama dengan K Q1 kali Q2 per R. 2. Keterangan EP energi potensial listrik Joule, K konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Q besar muatan listrik atau C, R jarak atau titik dari sumber medan M. Kapasitor. Kapasitor berfungsi sebagai komponen elektron yang digunakan untuk menyimpan, disebut dengan kapasitor. Besar kapasitor dari suatu kapasitor dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan Q per V. Keterangan C, kapasitas kapasitor atau farad. Q sama dengan muatan yang tersimpan atau kolom. V sama dengan beda potensial volt. Soal kapasitor 1, terdapat sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,4
mikrofarad yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut? Diketahui C sama dengan 0,8 mikrofarad sama dengan 8 kali 10 min pangkat 7 farad. V sama dengan 20 volt. V ditanya berapakah nilai Q? Jawabannya C sama dengan Q per V, sehingga Q sama dengan C kali V. Q sama dengan 8 kali 10 pangkat 7 kali 20. Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 5 kolom.